Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2436 Kekuatan Jalan Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara Ye Chen dan Ming sedang berlangsung, dan gemuruh langit berbintang bergema di seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Kaisar Ming, Ming jelas bukan lawan Ye Chen. Melihat langit berbintang yang luas, terlihat bahwa Ming Jue berlumuran darah, tidak peduli dalam Taoisme atau mentalitas bertarung, dia jauh lebih rendah dari Ye Chen. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih baik. Meskipun dia agak malu, hampir tidak ada bekas luka di tubuh suci kunonya, dan bahkan jika ada, itu semua adalah luka kecil dan dapat dibuang. Sangat kuat, bisik Ming Jue lebih dari sekali. Hanya ketika Anda benar-benar melawan Ye Chen, Anda menyadari betapa menakutkannya dia. Dia bercanda di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak dapat diduga. Pemahamannya tentang Dao dan kondisi pikiran pertempuran semuanya di atasnya. Di antara peringkat yang sama, hanya Zhao Yun dari masa lalu yang memberinya perasaan seperti itu. Dan Ye Chen, seperti Zhao Yun, adalah penjahat yang sama melawan langit. Keduanya menafsirkan kalimat dengan sangat baik, ada orang di luar manusia, dan ada langit di luar langit. Jangan lewatkan. Tawa berkabut terdengar, dan Ye Chen langsung membunuhnya. Serangan tubuh suci mendominasi seperti biasa, dengan satu pukulan dan satu pukulan tampaknya biasa saja, tetapi menyatu dengan hukum tertinggi, perpaduan abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan alam semesta juga hancur. Engah. Darah segera berceceran, tulang para dewa runtuh, dan Ming Jue dipukul dengan keras lagi. Ye Chen meninju setengah dari tubuh dewa dan meledak. Niat membunuh dari tubuh suci mendatangkan malapetaka di tubuh. Penindasan. Ming Jue mendengus dingin, menghapus niat membunuh, dan dengan cepat membentuk kembali tubuh dewa. Mengaum. Nyanyian naga agung terdengar tiba-tiba, dan 8 naga muncul bersamaan. Ming Jue, yang baru saja menstabilkan sosoknya, terlempar keluar oleh ekor 8 naga, dan tubuh dewa itu roboh sebelum disembuhkan. Menghancurkan. Ming Jue mengeluarkan kicauan dingin, Tian Linggei memiliki cahaya peri yang bergegas menuju malam, berubah menjadi matahari yang cerah, dengan ratusan juta pancaran dewa jatuh, menerangi dunia, dan 8 naga langit yang ternoda oleh sinar matahari. Kecemerlangan langsung dimusnahkan, termasuk ki dan darah Ye Chen juga banyak terhapus olehnya. Merusak. 8 naga langit dihancurkan, dan Ye Chen puas menemukan jalan pulang. Dia telah menggunakan api peri untuk berubah menjadi busur dewa, dan guntur langit berubah menjadi panah dewa. Dia menarik busur seperti bulan purnama, dan menembak matahari yang cerah. Perang. Keduanya mendesis serempak, dengan ki dan darah melonjak ke langit, masing-masing memegang jalan keabadian kaisar, dan menyerang lagi. Setiap kali mereka saling memukul, ada lingkaran cahaya nirwana yang menyebar, meluas tanpa batas ke 4 penjuru dunia. Langit berbintang. Terlihat bahwa Ming Jue masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan pernah ditekan dan dipukuli. Murid kaisar dunia bawah sebenarnya tidak lemah, tetapi lebih kuat. Sayangnya, lawan yang dia temui bahkan lebih mengerikan. Mitos bahwa tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama tidaklah salah. Aku sudah tidak melihatmu selama ratusan tahun, pria itu berkeliaran. Kui Niu menyeringai. Pria yang mengatakan ini adalah Ming Jue, yang telah menghilang selama ratusan tahun, dan kembalinya dia kali ini benar-benar membuatnya merasa ngeri. Dia bertarung dengan Ye Chen selama puluhan ronde, tetapi dia tidak terkalahkan. Murid kaisar, itu benar-benar tidak dibangun olehnya. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menghela nafas. Aku masih warisan kaisar. Kaisar kera kecil melengkungkan bibirnya dengan ketidaksetujuan. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan ini, tetapi begitu dia menceritakannya, orang-orang di sekitarnya semua akan memandangnya, dan setiap pasang mata mewakili arti tertentu. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk berbicara tentang warisan kaisar? Jika Kaisar Suci Douzhan masih hidup, melihatmu begitu luar biasa, akan aneh jika dia tidak menendangmu sampai mati. Kaisar kera kecil batuk kering, dan tiba-tiba merasa malu, sungguh, itu sangat memalukan. Ledakan. Ketika beberapa orang sedang bersenang-senang, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh, dan salah satu dari dua pihak dalam pertarungan jatuh, mungkin karena tubuhnya terlalu berat untuk ditanggung oleh langit berbintang, dan roboh di tempat.
Melihat orang itu, ternyata itu adalah tubuh suci Ye Chen. Tubuh suci telah retak, darah dan tulang terlihat di banyak tempat, dan darah menyembur keluar. Menilai dari postur ini, dia pasti terluka parah oleh pukulan Ming Jue. Adapun Ming Jue, dia berdiri di langit, seperti seorang raja, memandang rendah dunia. Saat ini, wujudnya telah berubah drastis, ada garis dewa di antara alisnya, rambut hitamnya yang seperti air terjun telah berubah menjadi merah darah, dan ada semacam akumulasi spiritual kaisar di sekitar tubuh dewanya. Kecerdasan ilahi semacam itulah yang membuat kekuatan tempurnya naik ke tingkat tertentu, dan dia diselimuti oleh kecemerlangan ilahi, seperti matahari yang menyilaukan, dan banyak penglihatan kuno yang misterius sering terwujud. Yang paling aneh adalah pupilnya, tidak ada pupil yang terlihat, keseluruhannya hanya dua lubang hitam, seperti jurang maut, hitam pekat dan sunyi, jika Anda melihatnya lebih jauh, Anda akan merasa kesurupan. Batas Sueji. Mata besar di Jiuxian berkilat, ekspresinya heran. Ini bukan batas suksesi darah, ini adalah kekuatan jalan kaisar. Chen Yi berbicara dengan fasih. Aneh, dari mana dia mendapatkan kekuatan jalan kaisar? Tian Suo bergumam pelan, semangat jalan kaisar tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Di sampingnya, Bai Zi berdiri dengan anggun, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Tian Suo tidak dapat melihatnya, tetapi dia, murid kaisar, mengetahuinya dengan baik, karena dia juga memiliki kekuatan semacam itu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah murid kaisar dunia bawah, dan kartumu benar-benar ganas? Semua kaisar menghela nafas, dengan sedikit ketakutan di mata mereka, bahkan Ye Chen terluka parah, jadi kamu tahu caranya menakutkan itu. Menyegel Pluto tidak akan keluar selama ratusan tahun, jadi ini terkait dengan cara kaisar. Ye Chen telah berdiri, sedikit mengangkat matanya, mengetahui bahwa itu adalah kekuatan cara kaisar, cara yang agak halus dari kaisar. Dia tidak asing dengan dewa dan dewa kaisar semacam itu. Diji memilikinya, dan Seng Zun juga memilikinya. Keduanya memiliki dewa kaisar dari Kaisar Jie, itulah sebabnya mereka sangat kuat. Sekarang, melihat Kaisar Yun dalam tubuh Ming Jue, sungguh mengejutkan, mungkinkah murid Kaisar Ming Jue juga selamat dari malapetaka Kaisar? Apakah dia juga orang kejam yang selamat di bawah malapetaka Kaisar? Memikirkannya dengan hati-hati, tebakan ini dengan cepat ditolak. Ming Jue luar biasa, tapi dia jauh dari level Kaisar Du Jie. Cincin tahunan tidak menipu, dan Ming Jue juga setua itu. Jadi, pertanyaan datang dari Pluto, bahwa makam kuno para dewa pasti mengandung rahasia, dan murid Kaisar Bai Zi, dia tidak perlu bertanya, dia tahu persis sama dengan Ming Jue. Menarik. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya berbinar. Pemanasan sudah berakhir, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, kata Ming Jue sambil tersenyum. Kamu, apakah menurutmu itu curang? Ye Chen menatap Ming Jue sambil tersenyum. Jika kamu tidak bisa menggantungnya, itu adalah palu, kata Ming Jue mengungkapkan filosofi hidup, ayo bertarung. Tidak menarik untuk digantung dan disembunyikan, apakah mungkin untuk dibawa pulang dan dibuat sup? Jika kamu mengatakan itu, maka hari ini, aku harus membuatmu bahagia. Tuan Muda Ye tersenyum, pencuri itu senang, dan dua baris gigi putihnya masih bersinar terang. Ketika kata-kata itu jatuh, orang ini juga mulai menutup telepon, dan langsung membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, yang diberkati dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, dan atas dasar penguburan langit, dia berubah menjadi tubuh jihad Dharma, yang juga 10 kali kekuatan tempur. Postur ini, seseorang dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini akan menjadi pertarungan 2 lawan 1 dalam kelompok. Tidak mungkin, kekuatan kekaisaran Ming Jue begitu dahsyat, dalam keadaan normal, seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak terkalahkan pada level yang sama, dan tidak dapat bertarung sejak awal. Oleh karena itu, Tuan Muda Ye yang jenaka harus menghadapinya dengan cerdik. Dia bukan tanpa keterampilan magis. Ini benar-benar berubah-ubah di zaman ketika Hang tingkat dewa merajalela. Putra Kaisar Qing mendecakkan lidahnya. Di masa depan, jika kamu bertarung dengan orang lain, jika kamu tidak memiliki 1 atau 2 dewa, kamu akan malu untuk pergi ke lapangan. Kaisar Yukong menarik napas dalam-dalam, dan apa yang dia katakan sungguh-sungguh. Orang tua itu bisa mengetahuinya, orang yang memiliki jalan dan semangat kaisar tidak akan buruk di tempat tidur. Kui Niu menyentuh dagunya, dan Kaisar Kera kecil menggaruk rambut monyet, dan mereka semua melihat ke arah King Luan. King Luan mengabaikan kedua orang ini, hanya menatap Misty, dengan ekspresi bingung. Hari ini, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Ming Jue sangat kuat, lebih kuat dari Ye Chen, tubuh suci kuno, dan dia juga sering terluka, menumbangkan kognisinya.
Keadaan pikiran dunia juga ngeri, dan kengerian semacam ini mutlak-mutlak. Murid langsung Kaisar Dunia Bawah, tidak sesederhana yang dikatakan, sebenarnya memiliki kartu truf, sekuat Kaisar ke-10 Chu, dan terpaksa menggunakan tubuh Dharma Jihad dan pemakaman langit reinkarnasi besar. Perang dunia yang mengejutkan ini akan lebih seru dari yang dibayangkan. Mengaum, mengaum. Di bawah perhatian dunia, nyanyian naga terdengar lagi, kuat dan panjang, mengguncang medan bintang. Menatap Misty, saya menyadari bahwa itu adalah Ye Chen dan Ming Jue, keduanya telah mengambil bentuk naga. Tubuh asli dan tubuh Dharma Ye Chen adalah naga emas, dan Ming Jue adalah naga ungu emas. Naga berkepala 3 itu meraung, dan mereka semua bertarung bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. Alam semesta yang damai tiba-tiba meledak lagi, dan gerakannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dalam ledakan, keduanya bertarung dari langit berbintang timur ke langit berbintang utara. Dari langit berbintang utara, mereka bertarung ke langit berbintang barat. Dan dari langit berbintang barat, mereka bertarung ke medan bintang selatan. Naga berkepala 3 itu sebesar gunung, dan kemanapun ia pergi, penglihatan kehancuran sering terlihat, bintang mati runtuh satu persatu, dan langit berbintang meledak satu demi satu. Terlihat darah berceceran, ada Ye Chen dan Ming Jue, masing-masing bermandikan darah satu sama lain, bertarung sampai gila. Ini adalah pertarungan antara warisan, dan juga pertarungan antara Tao dan Tao. Mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Semua orang melihat ke atas, dan itu adalah pertama kalinya mereka kehilangan kepercayaan pada Ye Chen. Itu bukan karena aspirasi dan prestise Ye Chen dihancurkan, tetapi karena Taoisme dan semangat Kaisar. Terlalu menakutkan. Mungkin, mitos tak terkalahkan pada tingkat yang sama dengan tubuh suci akan dipatahkan. Beberapa orang bergumam, hanya menyalahkan situasi pertempuran Douzan, Kaisar ke-10 dari Great Chu, telah dikalahkan lebih dari sekali. Tunggu, kamu terlalu meremehkan Ye Chen. Para tetua tertawa dan masih sangat percaya pada Ye Chenying. Keyakinan yang tidak dapat dijelaskan semacam itu telah lama terukir di dalam jiwa, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Benar saja, Ye Chen tidak mengecewakan mereka, dan menyelamatkan kekalahan. Dia menekan Ming Jue sepanjang jalan, naga emasnya, cahaya ilahi menjadi semakin terang, sementara cahaya Ming Jue meredup. Sejak saat itu, tidak ada ketegangan tentang kemenangan atau kekalahan. Saya tidak tahu berapa putaran, naga tubuh Dharma Ye Chen meledak. Kemudian, naga ungu emas Ming Jue meledak, berubah menjadi bentuk manusia di musim gugur, dan menghancurkan langit berbintang hingga runtuh. Sungguh kata yang tragis, kepolosannya sebagai kaisar dan roh Dao juga menghilang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, aku bahkan tidak bisa berdiri diam, itu mengejutkan. Di sisi lain, Ye Chen juga kembali ke wujud manusia dan turun dari langit. Dibandingkan dengan Ming Jue, dia jauh lebih baik, dan level dewanya tidak sebagus kalimat terkenal, yang tidak salah. Belum, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kamu menang. Ming Jue mengacungkan jempol, mencengkeram pinggang lamanya, dan terlatih-tatih keluar dari lapangan, tetapi dia tidak bisa bertarung lagi, bahkan Kaisar, para dewa tidak cukup baik, dan dia jauh di belakang Ye Chen. Pernahkah kamu melihatnya? Betapa sadarnya kamu. Melihat Ming Jue mendekat, Kui Niu berkata dengan penuh arti. Keluar. Teriak Ming Jue, mungkin dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, seteguk darah tua keluar, lukanya tidak normal, dia menderita luka Tao dalam pertarungan dengan naga berbentuk Tao. Ayo, beritahu Brother Hauer, dari mana datangnya Taoisme Kaisar? Yuan Fei terkekeh, menggosok cakarnya yang berbulu, sepasang matanya yang berapi-api memancarkan cahaya keemasan. Bukan hanya dia, tetapi juga Xiao Chen dan yang lainnya, semua memandang Ming Jue. Aku mengambilnya. Di bawah pandangan penuh harap dari semua orang, Ming Jue mengungkapkan dua kata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, dia berbaring, dan seseorang memukulinya dengan getah. Di sisi lain, seseorang keluar lagi. Kali ini, dia adalah putra Kaisar Tiankui, dengan pakaian ungu bergoyang dan tulang seperti peri, melangkah di setiap langkah, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Ye Chen, dan dia maju ke depan. Berkelahi, hanya untuk melihat perbedaan antara keduanya. Ye Chen merobek mantel merahnya dan berganti menjadi jubah Tao baru. Pulihkan dari lukamu, aku akan menunggumu. Li Fengqiu berkata sambil tersenyum, aku tidak akan memanfaatkanmu. Lebih baik memanfaatkannya. Ye Chen tersenyum dan menyerang di tempat. Li Fengqiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menyerang langsung, dan melakukan Taoisme dengan satu tangan, berubah menjadi segel dewa, yang merupakan segel dewa ilusi. Dilihat dari bentuknya, itu sangat mirip dengan segel Kaisar Tiankui. Bersenandung.
Diiringi dengan suara mendengung, segel Kaisar Ilusi ditekan di udara meskipun berevolusi dari Tao, ada jejak kekuatan Kaisar yang ekstrim, seberat gunung, sebelum jatuh, langit berbintang telah runtuh. Tuan Muda Ye terus terang, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan meninju dengan paksa. Segera, ada ledakan, dan segel Kaisar Ilusi Tianque diledakkan oleh pukulannya, bahkan Putra Tianque terkejut untuk mundur, menghancurkan langit berbintang. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen muncul lagi dalam sekejap, menunjuk aura sombong. Gerakan Li Fengqiu misterius, dan dia mengelak dengan berbahaya, memutar tangannya dan menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tidak mengenai Ye Chen, itu meleset. Itu benar, Tuan Muda Ye menunjukkan kepada dunia gelombang kabut Kaisar lainnya, mengabaikan serangan dari luar, serangan Tianque tidak efektif, tetapi pukulannya sangat mendominasi. Engah. Li Fengqiu terluka, dan separuh tubuhnya dipukuli berkeping-keping. Sudah berakhir, kata Ye Chen samar-samar, dan muncul seperti hantu. Dewa guntur terbang tidak berguna bagiku, Kaisar Tianque berkata dengan ringan, dan dengan jentikan tangannya, dia menghapus tanda reinkarnasi yang diukir oleh Ye Chen, dan pada saat yang sama, dia terbang kembali dan melarikan diri. Benar-benar luar biasa. Ye Chen tersenyum, dan Fuxi tiba-tiba menyadari jalan Kaisar. Formasi itu adalah formasi yang bagus, dan itu tidak berguna bagiku. Li Fengqiu tersenyum, dan dia juga master formasi sihir. Meskipun dia terjebak, dia keluar dari formasi dalam sekejap dan memberikan pedang kepada Ye Chen. Ye Chen mengelak dan menutupi langit dengan telapak tangannya. Merusak. Li Fengqiu mendengus dingin, menyapu galaksi dengan satu tangan, mematahkan telapak tangan, tetapi menabrak Jiu Dao Sensang secara langsung. Metode abadi Dewa Primordial Klan Dewa yang mengabaikan tubuh daging, ditujukan pada pengetahuan tentang tubuh asli. Namun, Putra Tianque adalah seorang pengkhianat, tidak lebih, tidak kurang, dan dia melawan dengan jiwanya. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa latar belakang orang tua dan anak Kaisar masih sangat kuat dan menakutkan. Shen Hai memiliki perisai Yuan Shen, yang memblokir Sensang untuknya, dan tidak terluka parah oleh Ye Chen. Ayo, coba ini. Ye Chen tersenyum, dan penglihatan kekacauan tiba-tiba muncul, dan segala sesuatu berevolusi, setiap gunung, sungai, pohon, dan pohon cukup spiritual, menyatu dengan hukum kekacauan tertinggi. Ledakan. Tidak siap, Li Fengqiu hancur dan terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan tubuh dewanya terbelah. Membuka. Sesaat kemudian, dia berdiri di tengah dunia yang kacau, dan visi hidupnya bertentangan dengannya. Adapun dia pergi melawan langit dan membunuhnya, tanpa tandingan pedangnya. Kali ini, alih-alih mengelak atau mengelak, Ye Chen hanya berdiri diam di sana, membiarkan pedang menyerang. Pedang Kaisar bisa dikatakan merusak, menembus segala sesuatu di dunia. Baru setelah ujung pedang hanya berjarak 1 inci darinya, dia melihat sisi lain dari bunga itu mekar, dengan bunga dan daun, merah terang seperti api, dan saat bunga itu mekar, itu berubah menjadi keabadian. Waktu membeku, dan Li Fengqiu tidak terkecuali, sebuah pedang dipasang di sana. Episode 2437 Gadis Tangguh. Langit berbintang yang luas jatuh ke dalam ketenangan yang menakutkan karena pembekuan sesaat. Sebagian besar orang di dunia terpana dan menatap kosong, tidak tahu apa yang terjadi dalam sekejap, hanya mengetahui bahwa pedang Dao dari tubuh suci telah diletakkan di bahu Kaisar Tianque, dan itu bisa dibunuh dalam sekejap. Hukum waktu. Gumam Chen Yi, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kartu truf ini cukup mendominasi, kata Kaisar Wuji dengan lidahnya, sekali lagi meremehkan Ye Chen, hukum waktu itu misterius dan misterius, sekuat kehidupan Kaisar, dan sulit untuk memahaminya. Tapi Ye Chen adalah orang pertama yang mengetahui keajaiban waktu. Orang lebih baik dari yang lain, menghancurkan orang sampai mati. Kaisar Yukong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sangat memalukan untuk hidup dengan monster seperti Ye Chen dalam kehidupan yang sama. Ada begitu banyak kaisar, dan rasa malu kolektif, dia akan menjadi semua orang di jalan untuk menjadi seorang kaisar, parit alami, gunung yang tidak dapat diatasi. Apa yang terjadi? Suara keraguan terus datang dan pergi, dan sebagian besar junior menggaruk-garuk kepala. Adapun lelaki tua dengan mata ganas, matanya dipenuhi dengan kengerian. Mereka benar, itu memang hukum waktu, itu ditetapkan untuk sesaat, dan saat itulah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan, tetapi dunia tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar memahami keajaiban waktu. Mengapa? Tapi Wen Li Fengqiu menghela nafas, dan mengambil pedang peri itu dengan jentikan tangannya. Dunia dapat melihat bahwa sebagai putra kaisar, dia juga dapat melihat bahwa Ye Chen benar-benar diremehkan,
kejutan demi kejutan, menjaga cara halus kaisar, menghapus jejak reinkarnasi, tetapi tidak dapat mematahkan pemikiran abadi. Bunga bana itu sangat lembut dan menawan. Dalam pertempuran ini, dia kalah, dan dia benar-benar dikalahkan. Dia juga tahu bahwa jarak dengan Ye Chen tidak terlalu besar. Anda harus tahu bahwa Ye Chen tidak berada di puncaknya saat dia bertarung. Kaisar kalah, dan dia kalah dengan bebas. Sejak saat itu, Kui Niu dan yang lainnya memiliki anggota baru. Gaya kompulsif Laoki menjadi lebih baik lagi, kata Little Ape Huang dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu untuk mengobrol dengannya. Song Yu menggosok dagunya, dia ingin tahu tentang teknik abadi waktu Ye Chen. Kaisar Dao-nya sangat halus, dan itu juga melibatkan waktu, jadi mereka harus mengobrol. Bukan hanya dia, penjahat tingkat kaisar yang hadir, termasuk para tetua di antara penonton dari segala arah, juga berpikir untuk berbicara dengan Ye Chen, mungkin mereka dapat menyadari sedikit atau dua kebenaran. Saat semua orang memikirkannya, Chen Yi sudah melangkah keluar dari langit. Adik laki-laki Yao Qi, orang yang sebenarnya hidup sesuai namanya, halus seperti peri, seperti Raja Peri berbaju putih, dengan kaki di Bima Sakti dan kepalanya menggantung dari langit berbintang yang luas, temperamennya dapat diringkas menjadi dua kata, elegan. Ketika dia muncul, ada terlalu banyak wanita dengan mata beriak, semuanya terpesona olehnya, tidak mungkin, dia terlalu tampan, dan dia selalu memprovokasi gadis-gadis itu untuk menjadi bidadari. Lihat, lihat, dia milikku. Kamu, aku berbicara tentang kamu, mari kita lihat jendela rumahmu di malam hari. Diam, aku tidak memiliki temperamen yang baik. Satu kata, semua membawa kekuatan roh primordial yang mendominasi, sangat keras, dengan tangan di pinggang, seperti seorang putri kecil di dunia, sedikit buas dan berkemauan sendiri, seolah-olah Chen Yi telah dianggap sebagai perlindungan makanan khusus dan eksklusifnya jenis anak-anak. Suaranya sangat bagus sehingga terlalu banyak wanita yang menunduk dengan sedih. Itu hampir sama. Xiao Jiuxian terkekeh. Yang ini laki-laki perempuan. Little Ape Emperor diam-diam mengacungkan jempol. Semua orang mengerti implikasi dari kata-kata ini. Mari kita bicara tentang Kaisar Chu yang menculik Dewa Timur Yao Qi, dia juga mengatakan bahwa Kaisar Xuan Yuan menculik Yao Xin. Dan 9 dewa dari keluarga Kaisar adalah orang-orang dengan ambisi terlama, yang menculik saudara laki-laki permaisuri. Setelah melalui seluruh proses tersebut, senioritasnya dapat dikatakan meningkat perlahan. Jika berdasarkan senioritas permaisuri, kakeknya Jiuxiao Zhenren melihatnya dan harus memanggil leluhurnya. Chen Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia sudah sedikit tenang, hanya menatap Ye Chen. Dan Ye Chen tidak memandangnya, tetapi 9 makhluk abadi dari keluarga Kaisar, dia terlihat persis seperti Xian, keduanya tidak tinggi, dan bahkan memiliki kepribadian yang sangat mirip. Pada awal tahun ketika dia pertama kali bertemu di Jiuxian, dia merasa bahwa Xian dan Di Jiuxian adalah saudara kembar, dan mereka terlalu mirip dalam segala hal. Sayangnya, mereka tidak memiliki hubungan darah, murni kebetulan. Sekarang, dia dan Chen Yi adalah pasangan. Dia dan Xian adalah pasangan, tidak apa-apa jika menantu perempuan itu terlihat persis sama, tetapi dia dan Chen Yi sama-sama memiliki kata Chen di nama mereka. Nasib seperti ini selalu terasa ditakdirkan. Dia melihat Di Jiuxian, dan Di Jiuxian juga menatapnya, dengan mata kecil yang berapi-api itu, seolah-olah dia berkata, jika kamu berani mengalahkan keluargaku Chen Yi, aku akan pergi ke rumahmu setiap hari untuk membuat masalah. Kakakku punya istri, jadi aku sangat lega, kata Ye Chen dengan penuh arti. Setelah kata-kata itu jatuh, dia memejamkan mata dan menatap Chen Yi yang berada di seberangnya. Hari ini harus menjadi pertama kalinya dia dan Chen Yi berdiri di sisi yang berlawanan. Sejak mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak pernah bertarung satu sama lain. Mereka telah mendengar tentang kekuatan Chen Yi sejak lama. Saudara laki-laki permaisuri Yao Qi juga termasuk dalam warisan kaisar, dan sama sekali tidak lebih lemah dari putra kaisar. Kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Chen Yi tersenyum seperti angin musim semi. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen masih menggunakan dua kata ini, dan menyerang di tempat, menginjak gerakan spiritual Taixu, melompat maju dengan satu langkah, dan membunuhnya seketika. Ribuan metode rahasia bergabung dengan satu jari, dan menunjuk di tengah alis Chen Yi. Suara mendesing. Keterampilan gerakan Chen Yi juga luar biasa, dia dengan mudah mengelak, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ye Dasao mengulangi teknik lamanya, menggunakan cara halus kaisar, untuk memburamkan tubuhnya. Pada saat yang sama, 9 alam dan 8 kehancuran bergabung menjadi satu, meledak ke langit, serangannya efektif melawan Chen Yi. Chen Yi menjentikkan tangannya dan menciptakan lautan keabadian dengan telapak tangannya.
Lautan makhluk surgawi ini cukup aneh. Dengan pukulan Ye Chen, itu seperti meledak ke rawa, dan kekuatannya dihilangkan. Tidak hanya tidak menyakiti Chen Yi, tetapi siapapun yang ditelan oleh lautan yang mengepul makhluk surgawi dan Ling Tian memiliki kekuatan misterius untuk menghancurkannya. Qi dan darah juga memiliki kekuatan pengurungan, mencoba memenjarakan asalnya. Membuka. Dengan dentang, Ye Chen membelah Xianhe dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Chen Yi telah membunuhnya, berubah menjadi pedang Dao, dan menyerang langsung di antara alisnya. Ye Chen tidak bersembunyi, dan tidak berencana untuk bersembunyi, bunga pantai lainnya mekar lagi. Namun, yang mengejutkannya adalah Chen Yi mengabaikan Yinian Eternity, dan menusuk alisnya dengan pedang, tetapi itu hanya menusuk, perisai naga suci dari tubuh suci masih sangat tahan. Dia tertabrak pedang dengan cara yang kacau, bagaimana mungkin dia tidak berbalik, dan memukul mundur Chen Yi dengan telapak tangannya. Ledakan. Ledakan. Keduanya berdiri diam, sudut mulut Chen Yi berdarah, sementara Ye Dasao berdarah dari tengah alisnya, dia benar-benar lengah, semuanya dihitung, tetapi Chen Yi mengabaikan keabadian sebuah pemikiran, itu adalah berkat fondasinya yang dalam, jika tidak, pedang itu mungkin akan langsung meleset. Jelas, dia juga mengerti hukum waktu. Ye Chen menyentuh dagunya, darah yang menetes dari tengah alisnya mengalir kembali satu demi satu, dan bekas pedang di tengah alisnya juga sembuh. Kaisar dan anak laki-laki tidak hanya bercanda, mereka semua mengandalkan. Senzi Sun Moon tersenyum, dan hanya hukum waktu yang dapat mematahkan pemikiran keabadian, dan Chen Yi, mungkin juga sedikit mengerti. Ketika kamu mencari Ekaristi untuk mengobrol, kamu harus membawa Chen Yi. Banyak pelaku kejahatan berpikir seperti ini, dengan begitu banyak orang, kalian berdua adalah orang yang menonjol, dan hukum waktu harus mengajari kami. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat istirahat, pertempuran dimulai lagi, dan suara gemuruh bergema di seluruh langit. Tidak sulit untuk melihat bahwa Chen Yi masih memiliki beberapa Taoisme, tidak hanya mengabaikan keabadian Ye Chen, tetapi juga mengabaikan Dewa Guntur Terbang. Ada sihir misterius di tubuhnya, yang membuat Ye Chen tidak dapat mengukir tanda reinkarnasi di tubuhnya. Tubuh, dan sepotong langit berbintang ini juga ditanami Taoisme, dan jejak reinkarnasi apapun akan terhapus pada saat yang sama. Terlepas dari ini, itu adalah teknik abadi Chen Yi, yang ganas, dan dia berlatih dengan cara halus. Ye Chen telah melihat poin ini, dan dia dipukuli dengan buruk oleh lelaki tua kecil itu hari itu. Namun, meski begitu, Chen Yi masih jauh di belakang Ye Chen. Kesenjangan antara level putra kaisar dan level kaisar muda tidak terlalu besar, Chen Yi memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan kartu Hall Tuan Muda Ye juga muncul satu demi satu, semuanya ditekan dan dimainkan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, Chen Yi dikalahkan. Ye Chen masih sangat tegak, dan dia belum dipukul sampai mati, tetapi dia tidak ingin Kaisar 9 Dewa keluarganya pergi ke Yun Feng untuk membuat masalah setiap hari. Gadis kecil itu adalah seorang master yang takut dunia tidak akan melakukannya. Menjadi kacau. Ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Chen Yi tersenyum, dan keluar dari panggung dengan sikap lancang. Jika Anda kekurangan produk khusus, Anda dapat menemukan saya kapan saja, dan saya akan melakukan cukup. Ye Chen tersenyum, takut orang tidak akan mendengarnya. Pencuri itu melolong keras, hidup seperti seorang kaisar, dan wajah kecilnya merah. Tampilan dunia bahkan lebih bermakna. Great Chu Tianmen benar-benar tempat yang aneh, telah menciptakan terlalu banyak talenta, terutama kaisar ke-10 dari Great Chu, yang membawa vitalitas bagi orang-orang di negeri itu. Di masa mendatang, siapapun yang berjalan-jalan di Dacu mungkin akan membawa 2 kati produk khusus. Ubah aku. Tian Suo, putra Kaisar Suangmu, pergi berperang. Dia melangkah dan mendarat di hadapan Ye Chen. Dengan baik. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, kata-kata Bai Zi datang. Transmisi suara semacam ini tidak lebih dari berbicara tentang kehidupan. Jika Anda menyerang terlalu keras, Anda akan terlihat baik. Senang memiliki menantu perempuan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, itu adalah perasaan, dan diam-diam berpikir bahwa jika dia berkelahi dengan orang lain kali, dia juga akan membawa Chu Xuan dan yang lainnya, dan mengancam satu sama lain. Kamu tidak perlu menjaga tanganmu, ini pertarungan yang adil. Tian Suo tertawa, tidak bercanda. Ye Chen mengerutkan bibirnya, keluargamu memiliki menantu perempuan yang tangguh, aku tidak berani memukulinya sampai mati. Zeng. Suara pedang terdengar keras, Tian Suo telah mencabut pedangnya, dan pedang itu menembus alam semesta, menghancurkan yang mati dan yang mati. Ye Chen menghindarinya dalam sekejap, naik ke langit dalam satu langkah, dan melemparkan formasi fuksi ke jalan kaisar.
Hal yang konyol adalah Tian Suo juga mengabaikan formasi, terjebak sesaat, dan pecah lagi dalam sekejap. Seluruh Ye Chen sangat malu, dan tidak ada gunanya memahami formasi sihir berusia seabad. Namun, ini tidak bisa disalahkan atas kegagalan lingkaran sihir, itu juga tergantung siapa lawannya. Tidak ada alasan bagi Kaisar keluarga Suangu untuk tidak memahami formasi. Meskipun tidak sedalam Kaisar Fuxi, menghancurkan formasi masih mudah. Mereka setara di alam spiritual formasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, pertempuran ini datang dan pergi dengan cepat. Anda tidak perlu melihat untuk melihat siapa pemenangnya. Tidak peduli betapa hebatnya Tian Suo tingkat Kaisar, dia masih bukan tandingan tubuh suci muda tingkat Kaisar. Kekalahannya bukannya tanpa ketegangan, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena Ye Chen terlalu mengerikan, benar-benar tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Mengapa? Tian Suo menghela nafas, mengangkat pedang pembunuh, dan juga meninggalkan tempat kejadian dengan sedih. Di belakang wajah Tuan Muda Ye, ada garis-garis hitam yang berjalan liar, wajahnya yang besar bengkok, miring ke satu sisi, ada bekas tamparan merah cerah di wajahnya. Benar, itu ditinggalkan oleh Kaisar Suangu. Untuk menamparkan wajahnya, Ye Chen bahkan mengambil pedang. Sepertinya tujuan datang untuk bertarung dengan Ye Chen kali ini adalah untuk menamparkan wajah Ye Chen. Bai Zi menutup mulutnya dan terkikik saat dia melihat, tamparan sebelumnya keras dan keras, semua orang yang mendengarnya terkejut, dan ada rasa asam yang tak terlukiskan. Kulit Tuan Muda Ye berubah menjadi lebih gelap, dan dia benar-benar ingin bergegas lagi dan menendang Tian Suo dengan keras, adikmu, aku akan menjaga tanganmu di mana-mana, lebih baik kamu, pukul wajahku. Mengapa? Tian Suo berangsur-angsur menjauh, dengan punggung menghadap Ye Chen, masih menghela nafas. Tapi Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil melihatnya secara nyata. Meskipun Kaisar Suangu menghela nafas, ada kata besar, Suang, yang terukir di wajahnya, yang benar-benar meredakan amarahnya. Mata semua orang penuh makna, bagus sekali. Aku akan melakukannya. Mu Yang, putra Kaisar Zutian. Memasuki panggung, suaranya berdentang keras. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung mengeluarkan tripod besar, yang berubah menjadi gada. Kamu tidak perlu menahan diri, aku akan menunggu. Kamu bajingan, biarkan aku menyelesaikan kalimatku. Mu Yang mulai memarahi saat berbicara, selalu ingin membuat pidato pembukaan, tapi Ye Dasao cukup kencing mendesak, sebelum dia selesai berbicara, dia datang dengan gada di tangannya. Adegan setelah itu agak mengerikan. Yang disebut mengerikan mengacu pada putra Kaisar Zutian, yang diserahkan oleh Ye Chen dengan tongkat. Setelah itu, saya tidak pernah melihatnya berdiri teguh, dan dia berjanji untuk tidak menahan tangannya, tetapi Ye Dasao benar-benar tidak menahan tangannya, tidak hanya dia tidak menahan tangannya, dia masih dengan kekuatan penuh, tidak peduli apakah Anda ajaib atau abadi, Anda tidak bisa menghentikan serigala sikat giginya, yang terpenting adalah amarahnya, dan semuanya ada di Mu Yang. Pertempuran ini, dari awal hingga akhir, cukup berdarah. Orang-orang di dunia ketakutan saat melihatnya, belum lagi pengalaman fisiknya, hanya dengan melihatnya, itu sangat menyakitkan. Ketika suara gemuruh padam, putra Kaisar Zutian telah dibaringkan ke tanah, dengan karakter besar di atasnya. Setiap kali jembatan seperti itu, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil sangat diperlukan, masih satu kiri dan satu kanan, memegang kakimu yang dengan satu tangan, mereka ditarik ke belakang, dan anggota baru ditambahkan. Ayo lagi. Ye Chen menggertak dengan gada di tangannya. Dilihat dari jauh, orang itu terlihat seperti bajingan, tipe orang yang sombong. Tidak ada yang salah dengan ini, orang memiliki modal yang sombong. Kepada Kaisar Zutian, dia benar-benar tidak menahan diri. Kebetulan dia sangat marah, dan tamparan yang diterima Tian Suo semuanya pulih dari Mu Yang. Yang membuatmu tidak punya istri. Mu Yang malang, dia tidak pergi cepat atau lambat, tetapi dia pergi ketika Ye Chen berada dalam kebakaran besar. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, dan dia dihukum karena meragukan hidupnya. Ketika dia tiba, dia tidak melakukannya memiliki kesempatan untuk memindahkan kartunya. Aku pasti telah melakukan kejahatan, kata Tian Suo dengan nada yang dalam, menatap Mu Yang berlumuran darah, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan, tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat ekspresi wajahnya. Keren, bisakah kamu tidak bahagia? Hal yang sama adalah putra Kaisar, kamu kehilangan yang lain, jaraknya sangat besar. Paling tidak, Kaisar Ren Suangu menamparkan Ye Chen. Orang yang naik berikutnya pasti harus dipukuli. Banyak orang tua tersenyum dengan tangan di tangan mereka. Mereka paling tahu sifat kencing Tuan Muda Ye, dan mereka sangat menyimpan dendam. Ketika mereka marah, ibu mereka bahkan tidak mengenali mereka.
Belum lagi, para kaisar yang tidak bermain benar-benar tidak bergerak. Putra Kaisar Yukong, Kaisar Wuji, dan Kaisar Qing semuanya melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak takut berkelahi, tetapi dengan siapa harus bertarung untuk mendapatkan poin, orang yang tidak tahu malu seperti Ye Chen harus menunggu sampai kemarahan mereka mereda. Lebih baik pergi jika tidak, Anda akan dipukuli dan lumpuh. Mereka tidak keluar, tetapi Kaisar Xuanyuan melakukannya, selangkah demi selangkah, sekuat gunung. Orang tua dan anak dari kaisar yang paling berkuasa memiliki kesunyian yang unik, jenis yang tidak suka berbicara. Setiap kali mereka melihatnya, semua kaisar cukup penasaran, mengapa Yao Xin jatuh cinta pada benjolan elem ini, dia bisa bersaing dengan Jiu Jianxian, belum lagi kekuatan tempurnya, tapi dia pasti tidak akan bisa berbicara tentang cinta. Ini, sangat sulit bagiku. Ye Chen menggosok dagunya, amarahnya masih ada, dan dia ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya, tetapi yang ingin dia pukul adalah mereka yang mengolok-oloknya. Kakak ipar, tolong berbelas kasih. Yao Xin mentransmisikan suaranya, matanya yang besar berkedip, dan dia tersenyum, berkata ipar laki-laki, menyebutnya Ye Chen yang manis dan utuh, sulit untuk lakukan. Episode 2438 bagaimana? Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, perlahan menutup matanya, dan menatap Kaisar Xuanyuan. Omong-omong, dia dan Xuanyuan memiliki sejarah panjang. Memikirkan kembali ketika iblis surgawi menyerbu Chu besar, jika bukan karena bantuan pedang Xuanyuan, akan sulit baginya untuk membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Selain itu, asal-usul keduanya juga memiliki signifikansi retrospektif. Afinitas. Saat berbicara, Kaisar Xuanyuan telah tiba dan berdiri dengan anggun. Kediamannya persis sama dengan Jiu Jianxian, dengan sikap acuh tak acuh dan sikap acuh tak acuh dalam ketidakpeduliannya. Jika di dunia fana, seseorang dengan temperamen seperti itu mungkin adalah seorang pembunuh. Saat dia memperbaiki tubuhnya, cahaya ilahi tiba-tiba muncul, dan kecemerlangan yang bersinar menyelimuti tubuhnya yang keras, rambut hitamnya seperti air terjun juga diwarnai dengan cahaya peri, dan matanya yang dalam menunjukkan kepenuhan Taoisme. Dia benar-benar pendiam, dia tidak memiliki kata sambutan, dan dia menyerang di tempat dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib, dia memotong sungai peri, membentang 80.000 kaki dari timur ke barat, dan membelah bintang-bintang yang luas langit. Tubuh suci Ye Chen terkejut, dan dia memanggil laut abadi petir, dan menelan sungai abadi Tian-Tian. Kaisar Xuanyuan menginjak ketiadaan dan membunuhnya dalam sekejap. Ribuan metode rahasia bergabung menjadi satu jari, dan dia bisa mendengar suara pedang. Jari ini menjungkirbalikkan dunia, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga larangan. Apa yang disebut larangan mengacu pada penguncian, bahkan Kaisar Daomisti Ye Chen, telah menjadi pajangan, dikunci dengan satu jari, meskipun teknik abadi Kaisar Daomisti diterapkan, tubuh tidak dapat divirtualisasi, dan jari Wu Qing menembusnya ketika dia menyentuh dadanya, darah suci menyembur keluar, yang sangat menyilaukan. Putra dari Kaisar yang paling kuat, itu benar-benar tidak dibangun olehnya. Ye Chen tersenyum, mengambil satu langkah melonjak ke langit, dan dengan jari yang mendominasi, dia menunjuk Kaisar Xuanyuan dari kejauhan, menusuk tulang bahunya. Dalam satu putaran pertarungan, satu sama lain menang dan kalah. Namun, ini hanyalah pemanasan, dan aura keduanya naik bersama dan mencapai puncaknya dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran hebat pecah, dan suara gemuruh memenuhi medan bintang. Langit berbintang yang sudah bobrok menjadi kacau lagi. Bintang-bintang yang tersisa hanya diledakkan, dan berubah menjadi abu disertai dengan penglihatan kehancuran. Bidang bintang yang luas itu dalam, sepi dan gelap. Dan di langit berbintang itu, tubuh suci Ye Chen dan Kaisar Xuanyuan tampaknya telah menjadi dua matahari, mekar dengan kecemerlangan paling terang, menerangi dunia dan menakuti mata dunia. Tidak sulit untuk melihat bahwa Kaisar Xuanyuan dikalahkan dan kalah dari serangan Ye Chen. Tidak ada seorang pun di dunia yang terkejut dengan hal ini. Kaisar Xuanyuan dengan level yang sama mungkin tidak dapat melakukannya, apalagi putra kaisar, dalam persaingan antara level putra kaisar dan level kaisar muda, moral Kaisar Xuanyuan masih lebih buruk. Namun, meskipun angin bertiup, sulit untuk menyembunyikan keheranan Kaisar Xuanyuan, dan ada banyak kartu truf, yang pernah mengejutkan Ye Chen, dan tubuh suci yang mendominasi berlumuran darah. Kami biasanya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika kami memulai perkelahian, semua orang sangat galak. Kui Niu menghela nafas, menyaksikan pertempuran dengan tangan di mulutnya, matanya besar dan bersinar terang. Sayang sekali, dia bertemu dengan anak ketujuh dari keluarga kita. Kaisar kera kecil mengangkat bahu. Tidak ada yang membantah pernyataan ini.
Semua orang di dunia tahu bahwa Sein fisik sangat kuat. Bagaimana bisa dikatakan bahwa pria kejam yang berperang melawan Kaisar 64 begitu sederhana dan kuat, bahkan putra Kaisar tidak cukup. Ini pertama kalinya aku melihatnya mengerahkan kekuatan tempur puncaknya, dan dia benar-benar ganas. Para kaisar tidak dapat menahan perasaan, dengan ketakutan di mata mereka, itu untuk Kaisar Xuanyuan, yang kekuatan tempurnya jauh di luar dugaan. Dan yang dia lawan bahkan lebih mendominasi, binatang yang nyata. Orang-orang di dunia juga menonton tanpa memalingkan mata, karena takut ketinggalan gambar. Banyak orang menggunakan teknik rahasia untuk mengukir adegan pertempuran di mata mereka. Pertempuran yang luar biasa seperti itu harus dibawa kembali dan diakui. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh dimusnahkan, dan perang berakhir. Yang kalah adalah putra Kaisar Xuanyuan, yang sudah berlumuran darah. Dilihat dari ekspresinya, tidak berubah dari awal sampai akhir, dan dia masih sangat acuh tak acuh, meninggalkan panggung dengan samar. Kali ini dapat dikatakan bahwa dia berada di puncak kekuatan tempurnya, tetapi dia masih belum lawan dari Ekaristi. Dia harus mengerti arti dari kata-kata terakhir ayahnya, mengapa dia harus dibebaskan di era ini, karena era ini terlalu luar biasa, dan ada banyak penjahat di langit. Selamat datang untuk bergabung dengan kami. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil bersorak. Namun, Kaisar Xuanyuan mengabaikannya, dan ketika dia datang, dia berdiri diam tanpa reaksi apapun. Seluruh sapi dan monyet itu cukup malu, setidaknya beri gema. Di sisi lain dari langit berbintang, Ye Chen telah melepas mantelnya yang berlumuran darah dan berganti menjadi jubah Tao yang baru. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, pria ini menoleh ke satu sisi, melirik Kaisar yang belum bermain, dan ada kalimat yang jelas terukir di matanya, jika kamu ingin bertarung, kamu akan dibodohi. Penampilan ini sangat bagus, seseorang benar-benar keluar, dan itu adalah Kaisar Yuming. Aura yang Feng agak bisa dibayangkan dengan Chen Yi, anggun dan tak terkendali, membawa warisan jalan Kaisar, dan juga memiliki legenda keabadian, langkah demi langkah, menginjak aura jalan agung. Garis keturunannya masih sangat mendominasi. Karena dominasinya, Tuan Muda Ye berpikir tentang orang berdarah ketika dia berada di benua Nether. Sayangnya, dia dihentikan oleh para tetua Nether. Pakai. Ye Chen menggosok dagunya, matanya bersinar, dia belum melihat darah yang Feng, hanya tahu bahwa darah itu adalah fenomena tersendiri, terkait dengan sumber Dao Tianyin. Di sisi berlawanan, Kaisar Yuming telah menghunus pedangnya, tubuh pedang diukir dengan garis-garis abadi, setiap garis segar, dan tampaknya memiliki semacam spiritualitas. The Nether Immortal Physique. Ye Chen bergumam pelan. Dari spiritualitas itu, dia mengenali garis keturunan Yang Feng. Dia hanya mendengarnya dari mitologi. Hari ini, dia bisa melihatnya hidup untuk pertama kalinya. Bersenandung. Dalam keadaan kesurupan sesaat, gosip Tai Chi Yang Feng tiba, menghancurkan langit berbintang. Ye Chen mengangkat tangannya, mengembangkan Taoisme Qian Kun, dan menyelesaikan gosip Tai Chi. Zeng. Pada saat ini, Kaisar Yuming membunuhnya, menusuk Chang Hong dengan pedang, menghancurkan orang mati, dan itu dikunci dan dilarang, yang persis sama dengan satu jari dominan Kaisar Xuanyuan sebelumnya. Setelah menderita kerugian sekali, bagaimana Tuan Muda Ye bisa dibodohi dua kali? Sumbernya bergolak, kuncinya rusak, pedang Dao langsung berubah, dan pedang Feng Shen digunakan untuk menghadapi Kaisar Nether keesokan harinya. Ada suara dentang, berpusat pada titik di mana kedua ujung pedang bertabrakan, lingkaran cahaya nirwana menyebar, diisi dengan energi pedang yang menakutkan, membuat retakan satu demi satu di kehampaan. Semua orang mundur dengan tergesa-gesa, takut akan akibatnya. Ketika melihat medan perang lagi, Ye Chen dan Yang Feng telah bertempur sampai ketiadaan, satu timur dan satu barat, yang satu seperti dewa perang, yang lain seperti raja abadi, keduanya adalah kaisar dan abadi, dan ada cukup banyak pergerakan. Sama seperti kaisar lainnya, Yang Feng tidak cukup baik. Meskipun dia telah memecahkan banyak kartu Ye Chen, dia tidak dapat menghentikan serangan yang mendominasi tubuh suci. Darah kaisar menodai langit berbintang yang luas. Ketika keduanya jatuh, pertempuran berakhir. Aku kalah. Yang Feng menstabilkan sosoknya, dan menyingkirkan pedang peri dengan jentikan tangannya. Yang kalah bebas dan mudah, dan dia meninggalkan panggung sambil tersenyum. Dengan kata lain, Ye Chen adalah orang yang baik batu asahan. Setelah dia meninggalkan arena, orang lain memasuki pertempuran, bukan hanya satu, tapi tiga, putra Kaisar Yukong, Kaisar Wuji dan Kaisar Qing, ketiganya bahu-membahu. Ye Chen mengangkat alisnya, sekilas dia tahu bahwa ini adalah perkelahian geng. Ada begitu banyak kaisar yang bermain solo,
dan kalian bertiga unik, mengapa kalian begitu luar biasa? Kurasa kita bertiga tidak keberatan berbagi tubuh suci. Putra Kaisar King mengeluarkan pedang peri dan menunjuk ke tubuh pedang, menghela nafas lega, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Ketika dia selesai, kemarilah, perbaiki yang tidak berguna itu, bajingan itu akan menolak dipukuli, kata Kaisar Wuji, dia juga terkubur di pedangnya, dan cahayanya bersinar terang. Kemudian, dia akan melihat darah. Kaisar Yukong juga pergi ke jalan, pedang emas, dipoles hingga bersinar terang. Ye Dasao tidak berbicara, ekspresinya penuh arti. Kemudian, saya melihat bahwa dia mengundang Chaos Cauldron lagi, yang berubah menjadi batang besi, berdengung dan bergetar, dan memutuskan untuk mengobrol baik-baik dengan ketiga kaisar ini tentang kehidupan, tidak masalah apakah itu 3 on 1, 5 lawan 1, 64 kaisar Laosu telah datang untuk bertarung, apakah kalian masih takut pada kalian bertiga? Tidak tahu malu mengalahkan satu dari 3 orang, tegur Ku Iniu. Sangat berguna untuk memiliki wajah, kata Kaisar Wuji dengan riang. Hei! Kaisar kera kecil berhenti, dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. Orang tua dan anak raja perang bisa melihatnya lebih teliti. Ada arti khusus bagi 3 kaisar untuk berperang bersama. 1 atau 2 kaisar yang bertarung sendirian tidak dapat mendukung kekuatan tempur puncak Ye Chen. Barisan 3 lawan 1 lebih tempar. Dia bisa melihat itu, dan semua kaisar juga bisa melihat bahwa mereka semua adalah kaisar dan memiliki pemahaman diam-diam. Kaisar Wuji tersenyum dan menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di depan Ye Chen, dimusnahkan dengan pedang, mengabaikan tubuh fisik Ye Chen, dan langsung menyerang Yuan Shen, yang merupakan pukulan pengetahuan. Ye Chen melemparkan dao kaisar dalam sekejap, mengaburkan tubuhnya, dan menghindari pengetahuan itu. Pada saat yang sama, dengan sebatang tongkat di tangannya, Kaisar Wuji dipukul mundur. Kaisar Yukong membunuhnya, dan Ling Tian menghancurkan alam semesta dengan pedang. Ye Chen akan bergerak, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan penahan telah turun, dan orang yang bergerak adalah Putra Kaisar King, yang bekerja sama dengan Putra Kaisar Yukong, salah satu dari mereka menyerang, dan yang lainnya menggunakan mantra terlarang untuk membantu. Merusak. Dengan omelan lembut, Ye Chen melanggar hukum penahanan, terbang menjauh, dan melarikan diri dengan berbahaya, menghindari pedang Kaisar Yukong, dan membuka lingkaran sihir Kaisar Dao Fuxi untuk menjebaknya. Membuka. Kaisar Yukong berkata dengan acuh tak acuh, mengetahui prinsip menghancurkan formasi, dia pecah dalam sekejap. Ayo. Ye Chen tertawa keras, menginjak laut peri, menundukkan kepalanya ke langit berbintang yang luas, dan membawa tongkat besi di tangannya, menyapu langit dan darah, benar-benar seperti dewa perang yang menaklukkan dunia. Kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Ketiga kaisar tersenyum dan menyerang dari 3 arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang mengguncang langit berbintang tidak ada habisnya, dan sosok ketiganya tidak terlihat, hanya cahaya kematian abadi, dan langit berbintang yang runtuh, diwarnai dengan darah tubuh suci, dan juga diwarnai dengan darah orang suci. Anak kaisar, pertarungan 4 orang pertempuran sangat bergejolak, dan penonton yang ketakutan akan mundur lagi dan lagi. Kekuatan bertarung ketiga kaisar tidak dibangun di atas, mereka semua membawa warisan kaisar, mereka mahir dalam banyak seni peri, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik, meskipun Ye Chen kuat, dia juga sering dikalahkan. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, ketiganya ingin memaksakan kekuatan tempur puncak Ye Chen. Adapun Ye Chen, itu memang dengan kekuatan penuh. Untuk pertama kalinya, dia tidak keberatan. Dalam barisan 3 lawan 1, dia ditekan dan dipukuli olehnya sendirian. Melihat kembali ketiga kaisar, semakin mereka bertarung, semakin takut mereka. Ye Chen terlalu menakutkan. Mereka yang telah bertarung 64 kali tidak sesederhana yang mereka katakan. Mereka bertiga bekerja sama, tetapi mereka adalah bukan lawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan selama sisa hidupnya. Biksu tua itu bergumam pelan, dengan senyum lega, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah menua, dan kebangkitan generasi baru telah mendukung dunia. Saya tidak tahu apakah Zhao Yun ada di sini, yang mana dari keduanya yang lebih lemah dan lebih kuat, kata Ming Jue sambil tersenyum. Itu harus seimbang. Bai Zi tersenyum lembut, dan telah melihat kekuatan Zhao Yun. Ratusan tahun telah berlalu, Ye Chen memiliki banyak kesempatan, dan Zhao Yun mungkin melakukan hal yang sama. Aku ingin melihatnya melawan Dong Shen. Di Jiuxian terkekeh. Kata-kata ini membuat mata semua kaisar menjadi cerah, tetapi mereka melupakan Yao Qi, kedua orang ini juga sangat galak, jika mereka bertarung di level yang sama, akan sulit untuk mengetahui pemenangnya setelah ratusan ronde.
Dibandingkan dengan mereka berdua, orang-orang yang hadir agak sedih. Di era ini, dua bintang paling terang berasal dari sebuah keluarga, dan mereka berdua adalah kaisar muda sejati dengan dua monster di bawah tekanan mereka, bahkan orang tua dan anak kaisar pun akan merasa malu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah diskusi, 3 ledakan terdengar satu demi satu, itu adalah ketiga putra kaisar, semuanya berdarah dan kosong, tubuh mereka yang jatuh meruntuhkan langit berbintang, masing-masing dalam bentuk yang lebih buruk dari yang lain. Dalam barisan 3 lawan 1, mereka kalah, dan bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak akan mampu mengalahkan Ekaristi. Melihat Misty, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa, memegang batang besi berlumuran darah, dengan energi emas dan darah melonjak ke langit, dan cahaya peri terang dari tubuh suci di dalam sangkar, setiap helainya menakutkan untuk dilihat. Mata, sangat keren, sangat mempesona. Sun Moon Senzi menyeringai. Saya sarankan, ayo pukul dia. Little Ape Emperor menggaruk bulu monyet itu. Itu tidak baik. Sekelompok kaisar dan putra menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka berkata demikian, tangan mereka tidak menganggur, dan satu persatu, mereka semua memilih pria yang sedang makan. Kemudian, semua orang langsung menemui Tuan Muda Ye. Mengapa, apakah kamu masih ingin mengeroyok? Ye Chen mengangkat alisnya dan tersenyum cerah. Melihat dirinya yang begitu percaya diri, para penonton juga sangat percaya diri. Namun, Tuan Muda Ye tersenyum dan berbalik dan lari, dia tidak takut pada kondisi puncaknya, tetapi pada saat ini, dia tidak berada pada kondisi puncaknya, jadi dia tidak tahan dengan perkelahian geng. Belum lagi yang lain, tapi Mingjue dan Baizi, keduanya memiliki kekuatan ilahi kaisar, dan mereka sangat ganas, belum lagi dia masih terluka. Kemana harus pergi? Baizi memblokir wajahnya, dia benar-benar menggunakan kekuatan kekaisarannya, dan mengirim Tuan Muda Ye kembali dengan tamparan. Sebelum dia bisa berhenti, Mingjue tiba. Adegan berikutnya agak mengerikan, Kaisar ke-10 Chu yang mempesona dikelilingi di tempat, dan dia tidak lagi terlihat, itu cukup berdarah. Perlu disebutkan bahwa teriakan Ekaristi cukup sembrono. Orang-orang di dunia melihat ekspresi mereka dengan kesungguhan dan ketulusan. Adat istiadat rakyat di surga sekuat sebelumnya. Melihat Tuan Muda Ye dipukuli oleh sekelompok orang, mereka sangat senang untuk mengatakan bahwa mereka tidak hanya merasa lega, tetapi juga merasa lega. Juga orang-orang itu sedang bersiap-siap, dan mereka tampaknya melangkah maju dan menendang kaki mereka. Perasaan itu pasti luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum melihat semua kaisar dan anak-anak tersebar. Pada titik ini, orang-orang di dunia melihat Ye Chen, berbaring di langit berbintang, tidur nyenyak, dengan jejak kaki lapis demi lapis di sekujur tubuhnya, dan rambut hitam yang seharusnya mengalir seperti air terjun, lebih berantakan dari kandang ayam, semuanya dari ini itu berasal dari tangan para wanita kaisar Jiuxian itu. Melihat kaisar dan putra lagi, itulah sentimentalitas yang sebenarnya. Mereka bekerja sama untuk memukul Ye Chen dengan baik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para wanita semua memegang cermin kecil dan meluruskan rambut mereka yang berantakan. Para pria kemudian salah satu dari mereka membawa akendi anggur dan minum dengan santai. Sudah bertahun-tahun, ini pertama kalinya saya merasa sangat nyaman, jika harta Ye Chen tidak disembunyikan di dunia kecil yang kacau, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan dijarah oleh mereka. Tuan Muda Ye yang malang, orang bijak dalam hidupnya, dia ditampar bersih oleh Huo, tetapi dia begitu terbujuk, dia memukuli kaisar satu persatu, tidak terduga, akhir yang mengejutkan, dia bertarung sendirian, dia tidak takut pada siapapun, tapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan mereka semua galak. Episode 2439 Transaksi Ekaristi. Malam di Dacu tidak damai, dan ada suara-suara yang datang dari tembok kota Southern Chu. Dilihat dari kejauhan, di tembok kota Nanchu yang telah dibangun, ada sosok-sosok berlarian, bla, 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 bla. Melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah kaisar dan putra, mengatur meja satu demi satu, dan aroma anggur meluap. Setelah beberapa tahun, kaisar dan putra surga berkumpul lagi, pemandangannya cukup eye-catching. Jika Anda mengatakan bahwa yang paling menarik perhatian adalah Tuan Muda Ye. Benar, pria itu terbangun, atau lebih tepatnya, dia ditendang oleh seseorang. Di bawah bulan, wajah Kaisar ke-10 Chu besar sehitam arang, dan mata orang-orang di depannya semua marah. Mereka setuju untuk berdiskusi, dan mereka setuju untuk bertarung sendirian, tetapi mereka dipukuli oleh kelompok, terutama dia. Wajahnya sangat panas sehingga dia menerima banyak tamparan.
Kitua, hati nurani langit dan bumi, aku benar-benar tidak bertarung, kata Queen Yu dengan ekspresi tulus. Aku juga tidak berkelahi, tapi kita bersaudara. Kaisar kera kecil berkata dengan sangat serius. Dengarkan aku, mereka berdua yang bertarung dengan sengit. Sun Mun Senzi menarik ujung pakaian Ye Chen, dan matanya dengan jelas menunjukkan sebuah kalimat, berhati-hatilah saat berdoa. Ye Chen tidak berbicara, tetapi melihat dua bola mata berayun dari sisi ke sisi, melihat ini dan itu, semua orang yang hadir, terlepas dari pria atau wanita, telah direkam, dan ketika mereka bebas, mereka akan membersihkan di samping masing-masing. Yang lain pukulan tidak bisa dilakukan dengan sia-sia, harus dipukul mundur. Tidak sampai larut malam perjamuan berakhir, dan semua kaisar dan putra berpisah, baik bepergian ke langit berbintang, atau pergi ke hutan belantara untuk mengalami, atau menemukan tempat terpencil untuk mundur, dan kemudian memahami jalan raya yang luas. Di era pemulihan dan pemulihan, tidak ada gangguan perang, dan semua orang menganggur. Merefleksikan bintang-bintang, Ye Chen kembali ke Heng Yuezong. Melihat di belakangnya, ada seorang wanita mengikutinya, mandi di bawah sinar bulan. Dia suci dan tanpa cacat, dan dia melihat lebih dekat, dia adalah Bei Sheng, tapi dia dengan santai, mengikuti di belakang Ye Chen, melihat ini dan itu. Tapi ada kekurangan produk khusus dari Dacu. Ye Chen menatap Bei Sheng sambil tersenyum. Menghadapinya, dia melihat cermin kecil yang dilemparkan oleh Bei Sheng, dengan mata jernih dan indah, bunga api bermekaran, awalnya pemandangan indah di langit, dan saat membicarakan cinta, itu sangat kotor. Ye Chen tidak menganggapnya serius, melompat berpasangan dan bertiga, dan mendarat di puncak Yunfei. Di puncak gadis giok, sunyi dan sepi, dan gadis-gadis itu mundur yang Lan dan Ye Fan juga telah dibawa pergi oleh gerbang Tianxuan, dan satu-satunya makhluk hidup. Orang itu adalah Santo wanita. Si kecil itu masih sangat berdedikasi pada pekerjaannya di tengah malam, dia tidak mengukir ukiran kayu, tetapi dia dengan hati-hati memetik lingonberry, dan membawanya ke rumah satu persatu untuk menghindari bangun lapar di malam hari. Ye Chen sudah lama akrab dengan ini. Di sisi lain, Bei Sheng memiliki mata yang aneh, dia tahu bahwa itu adalah tubuh suci wanita, penampilannya sangat kecil, sangat imut, tetapi dia tidak tahu mengapa dia memetik buah roh di tengah malam. Duduk sesukamu, jangan sopan, kata Ye Chen, dan pindah keluar kamar kerja. Itu adalah kamar kerja Jining Suang. Melalui jendela, dia terlihat duduk bersila, dikelilingi oleh Xianxia. Indah seperti mimpi, tidak memakan kembang api dunia, juga tidak ternoda oleh debu dunia. Saat ini, dia tidak lagi memiliki bentuk yang aneh, apalagi perubahan kultivasinya. Ye Chen menyelidiki kesadarannya, tetapi dia tidak menemukan pikiran Jining Suang. Sebagian besar dari mereka masih tercerahkan dalam mimpi. Misteri jalan mimpi menyebabkan tubuhnya yang halus menjadi ilusi secara tidak sengaja. Setelah memejamkan mata, dia melihat ke arah Cusuan dan yang lainnya lagi, tetapi tidak ada tanda-tanda akan bangun. Namun, selain Sangguan Yuer, beberapa dari mereka memiliki kecenderungan yang tidak jelas untuk menerobos. Terutama Cusuaner, yang memiliki aura terkuat, dia pasti telah menemukan peluang, tidak jauh dari terobosan, bakat dari Supreme Immortal Fisik masih menakutkan, dan dia sudah mengetahuinya sejak dulu. Ledakan. Gemuruh. Ketenangan malam akhirnya dipecahkan oleh suara gemuruh yang berasal dari gerbang luar Heng Yue. Mendongak, Anda bisa melihat awan gelap, kilat dan guntur. Yiwen dan Lei. Bei Sheng memandangnya, ekspresinya heran, meskipun dia bukan di bidang alkimia, tapi dia tahu banyak tentang ramuan, dan sejak dia berlatih Taoisme, itu adalah pertama kalinya dia melihat Yiwen dan dengan Dan Lei dalam ingatannya, pil dengan setidaknya 6 baris ke atas akan memiliki pil. Heng Yue, bakat nyata muncul dalam jumlah besar. Bei Sheng tidak bisa menahan desahan. Dibandingkan dengannya, Ye Chen jauh lebih tenang, mengetahui bahwa itu adalah pil Su Fulian. Cari tempat untuk beristirahat sendiri, kata Ye Chen, melangkah keluar dari puncak Yunfei. Tidak mengantuk. Bei Sheng terhuyung-huyung dan mengikuti langkah Ye Chen. Di belakangnya, Hongyan tiba-tiba berhenti, menatap punggung keduanya pergi, dia linglung, tepatnya, dia menatap punggung Bei Sheng dengan linglung, wajah itu sangat mirip dengan yang ada di ingatannya, tidak hanya wajahnya, tetapi juga wajahnya, dengan darah, secara mengejutkan juga sama. Sedemikian rupa sehingga, dalam beberapa saat ini, dia mengira itu adalah teman lamanya. Setelah menutup matanya, dia memegang sekeranjang buah spiritual dan mendekati kamar Cusuan dan Chuling. Mungkin, tidak ada yang tahu, setiap malam ketika orang-orang diam, dia akan mengintip Cusuan dan Chuling,
mengabaikan penghalang pintu, dan dapat dengan jelas melihat mereka berdua, dengan ekspresi rumit yang tidak bisa disembunyikan. Kamu harus mengenali mereka berdua. Beberapa kata samar terdengar, menyela pikirannya. Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat seseorang telah berubah menjadi ilusi, itu adalah Di Huang, yang telah duduk di bawah pohon tua. Hong Yandai sedikit mengernyit, dan akhirnya meletakkan keranjang buah itu. Dalam hal senioritas, junior harus memanggilmu senior. Di Huang tersenyum, mengambil pisau pahat dan balok kayu, dan mengukir satu persatu, tanpa roh jahat, seperti angin musim semi. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu sebaiknya mengatakannya saja. Hong Yan duduk di bangku kecil, mengambil buah spiritual, memegangnya di tangan kecilnya, rasanya enak, sekilas terlihat lucu. Apakah ada rahasia yang tersembunyi dalam silsilah tubuh suci? Di Huang bertanya. Asal-usul garis keturunan ini, kamu tidak akan pernah memikirkannya. Orang suci wanita itu menjawab, tetapi mulutnya penuh, dan kata-katanya tidak terlalu jelas, sulit dimengerti. Kali ini, Chang Di Huang mengerutkan kening, tidak sulit untuk mendengar bahwa ekaristi itu tidak sederhana. Mungkin, kamu dan aku bisa membuat kesepakatan. Hong Yan menggerogoti buah spiritual dan menatap Di Huang sambil tersenyum. Dengar baik-baik, junior. Temukan pintu masuk ke dunia prasejarah kuno, dan aku akan menjawab pertanyaanmu. Si cantik berkata sambil tersenyum, premisnya adalah kamu akan membantuku mematahkan kutukan membunuh makhluk abadi di masa depan. Tahun, bagaimana menurutmu? Itu mungkin. Huang tersenyum dan terus mengukir tujuannya, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Ukir perlahan. Hong Yan menggigit buah roh, membawa keranjang buahnya, dan kembali ke kamar kerja. Setelah menutup pintu, dia tanpa sadar menepuk dadanya yang kecil, jantungnya berdebar kencang, dia memang senior, tapi yang di luar adalah tubuh suci yang agung. Setelah naik ke tempat tidur, dia masih belum melirik keluar, tubuh suci bernama Di Huang, benar-benar belum pergi, sepertinya tidak melakukan apa-apa, dan datang jauh-jauh ke Heng Yue untuk mengukir ukiran kayu. Dia tidak tahu alasannya sampai satu orang datang, Di Huang sedang menunggu seseorang. Orang yang memandangnya mengenakan pakaian biasa dan seorang manusia, tepatnya, dia adalah seorang biarawan yang kembali ke dasar, dari dia tidak dapat menemukan sedikit pun aura seorang biarawan, yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya adalah tubuh abadi, laki-laki yang mengolah tubuh abadi. Ada juga kepala botak yang muncul pada saat yang sama. Itu adalah Long Yi, yang memandang tubuh abadi kultivator laki-laki dengan mata bermusuhan. Orang inilah yang menanam kontrak kehidupan abadi untuk Dongfang Yuling. Setelah itu, wali perempuan itu tidak dapat mendengar. Ye Chen tidak tahu tentang masalah ini, dia sudah mengambil tungku alkimia di paviliun Lingdan. Pil Thunder tadi, aku bisa melihatnya. Su Fu tertawa sambil membuat alkimia. Aku melihatnya. Jawab Ye Chen dengan santai, melemparkan cincau ke dalam tungku alkimia. Su Fu terbatuk, dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab percakapan, itu terlalu memalukan. Tidak jauh, Qi Yue masih menjaga lentera teratai, dia sudah seperti ini selama setahun, di bawah sinar bulan, dia cukup pendiam, seperti ibu yang lembut, merawat anaknya dengan baik. Jika Anda ingin mengatakan bahwa yang paling santai adalah Bei Sheng, yang datang ke paviliun Lingdan, dan berkeliaran di dalam dan luar, selalu secara tidak sengaja, melihat Ye Chen, kedua wanita cantik itu ada di sini, mereka sangat cantik, Anda masih punya mood untuk berlatih alkimia, dan, apa yang kamu sempurnakan adalah pil dua pola. Apakah orang dengan banyak menantu begitu keras kepala? Bei Sheng berpikir seperti ini di dalam hatinya, itu adalah kerugian, setidaknya bicaralah padaku. Qi Yue tersenyum ringan. Sebagai seorang wanita, dia bisa mengetahui keadaan pikiran Bei Sheng hanya dengan melihatnya. Matanya tidak bisa menipu siapapun, dan hati seorang wanita hanya akan mekar untuk kekasihnya. Segera, saya melihat dan Lei lagi, yaitu Erwen Dan. Orang yang menghasilkan alkimia adalah Ye Chen, tidak hanya tingkat alkimia yang tinggi, tetapi juga kecepatan alkimia dalam hal ini, Su Fu tidak dapat dibandingkan, atau dengan kata lain, dia dihancurkan sejak awal. Bei Sheng mengangkat matanya, membuka mulut gioknya sedikit, melihat satu baris petir pil, dan tiba-tiba melepaskan dua baris petir pil. Ye Chen tidak hanya mendominasi dalam kekuatan tempur, tetapi bahkan teknik alkimia ini sangat menakutkan. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum langit cerah, terdengar suara guntur dan kilat. Orang lain menarik kuasi Diji, bukan hanya satu, tapi dua, Putri Kaisar Chu, Dacu Huangyan, dan yang lainnya, suaminya Ning Kai Chen, yang juga menemukan peluang.
Atau Anda dapat mengatakan bahwa mereka adalah pasangan, dan mereka semua bersama saat melewati perampokan. Grid Chu Huangyan baik-baik saja, kehidupan ini bukan milik umat manusia, tubuhnya adalah rubah berekor 9, atau kerajaan berekor 9, pencuri darah mendominasi, tetapi Ning Kai Chen, darah biasa, tingkat kultivasinya tidak kalah kepada Da Chu Huangyan, dan bakatnya melebihi istrinya. Ye Chen, yang membuat alkimia, dapat melihat punggung mereka berdua melalui kabut. Keadaan pikiran Kaisar Chu yang agung tidak bisa tidak menghela nafas, bukan untuk Chu Huangyan yang agung, tetapi untuk Ning Kai Chen, itu adalah jalur kultivasi yang dia tuju, bakat pencerahan, itu sangat menakutkan. Ketika dia melihatnya, ada seseorang yang ingin bermanifestasi pada saudara dan Di Huang datang. Lihat, aku, senior. Qi Yue dan Bei Seng buru-buru bangkit dan memberi hormat dengan hormat. Mereka tidak menyangka Di Huang akan datang. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan tubuh suci Dacheng. Dengan semua paksaan ditekan, hati kedua orang yang masih terintimidasi itu bergetar. Su Fu bahkan lebih dibesar-besarkan, dia tidak memperhatikan, dan tungku meledak di tempat. Aku pernah melihat senior. Ye Chen adalah yang paling tenang, dan membungkuk dengan tangan terlipat. Di Huang tersenyum, dan menjentikkan tangannya dengan ringan, dan ada pola ilahi ilusi di telapak tangan, cahaya keemasan yang bersinar. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Ini adalah pola ilahi dari kontrak, dan dia telah melihat pola ilahi semacam ini di masa lalu. Orang suci wanita menggunakan pola ilahi emas ini untuk membuat kontrak dengan dia. Memikirkan hal ini, dia memandang Di Huang dengan ragu-ragu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya mewakili segalanya, senior ingin membuat kontrak dengan saya. Kamu mungkin berharap, kata Di Huang sambil tersenyum. Aku bersedia. Ye Chen terkekeh. Di masa lalu, tubuh suci wanita membuat kontrak dengannya, dan dia siap. Kemudian, dia menggunakan reinkarnasi untuk menghapus pola ilahi kontrak, tetapi Di Huang berbeda, dan dia tidak akan pernah menyakitinya, dia sendiri tidak begitu waspada. Melihat Ye Chen mengangguk, Di Huang menjentikkan tangannya dan mencetak pola ilahi dari kontrak di tengah alis Ye Chen. Kontrak hanya berlaku jika Ye Chen mau. Kontrak macam apa ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di masa depan, kamu akan tahu. Di Huang tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Ye Chen tercengang, tubuh suci yang agung datang jauh-jauh, hanya untuk membuat kontrak, berapa banyak wajah yang harus dia miliki, jika dia ingin membuat kontrak, dialah yang harus pergi. Pada saat ini, lingkaran cahayanya yang memikat mulai menyilaukan lagi. Dan adegan ini, Kaisar Ming melihatnya dengan jelas, dia tahu kontrak macam apa itu, dan dia juga tahu apa yang dimaksudkan Kaisar Huang, yang dia inginkan adalah ingatan Ye Chen, ingatan tentang kehidupan pertama Ye Chen. Di era ini, hanya di kehidupan pertama Ye Chen dia tahu pintu masuk ke Great Desolation kuno, dan jika dia ingin mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Santo Wanita, Di Huang tidak punya pilihan selain melakukannya. Ini juga misi Di Huang. Karena, dia juga ingin pergi ke prasejarah purba, sebagai tubuh suci Dacheng, untuk menemukan kebenaran 10.000 tahun yang lalu. Musnah. Setelah Di Huang pergi untuk waktu yang lama, suasana hati Su Fu menjadi tenang. Pada saat ini, cara dia memandang Ye Chen telah berubah, kamu luar biasa. Badan suci Dacheng datang ke sini khusus untuk membuat kontrak dengan Anda yang memiliki kehormatan tertinggi. Tidak hanya dia, Qi Yue dan Bei Seng juga terkejut, yang lebih membuat penasaran adalah apa arti dari kontrak tersebut. Di Huang datang sendiri, yang menunjukkan sifat luar biasa dari kontrak tersebut. Ye Chen tetap diam, membagi pikirannya menjadi dua tugas. Saat membuat alkimia, dia mengintip kontrak. Itu persis sama dengan tubuh suci wanita. Setelah membuat kontrak, dia tidak memiliki perasaan khusus, dan dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu kekuatan kontrak ini belum lagi niat Di Huang. Perlahan mengumpulkan pikirannya, dia terus membuat alkimia. Pada hari ini, pil Erwen sering keluar, dan setiap pil dapat memprovokasi Dan Lei. Su Fu, yang berada di seluruh sisi, sangat malu. Ye Chen dan memiliki Dan Lei, tetapi dia bahkan mungkin tidak menghasilkan 1 dari 10 pil-pil. Dengan penjahat di sisinya, dia merasakan tekanan di sekujur tubuhnya. Gerakan di sini disebarkan oleh beberapa mulut besar. Malam itu, para alkemis dari Pil City datang, dan hari sangat gelap sehingga semua orang mengangkat kepala dengan bingung dan menatap langit dengan bingung. Ya, 2 baris ramuan itu adalah Erwen dan. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi ketika saya melihatnya merusak pandangan hidup, semua alkemis yang hadir merasa pusing, mereka ingin masuk dan melihat mereka yang datang, tetapi ada pesona di Paviliun Lingdan, tidak ada yang bisa masuk.
Karena niat baik Su Fu, setelah Yi Dan berlatih, dia keluar dengan rambut dikeriting, punggung diluruskan, dan ketenangannya berangsur-angsur meningkat. Dia menemukan tempat terbuka dan memberi pelajaran kepada orang-orang tua ini, rahasia alkimia dan rahasianya. Rahasia alkimia pencerahan pil dan Taoisme semuanya diberikan satu sama lain. Setelah itu, para alkemis yang datang kembali ke rumah masing-masing, dan kaki serta kaki mereka lebih mati rasa dari yang lain. Dalam hal alkimia, ini juga keberuntungan, seperti seorang biarawan, yang telah memperoleh langkah metode rahasia tertinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, saya tidak melihat sang alkemis berkeliaran di luar lagi, masing-masing dari mereka dalam keadaan linglung, mereka masing-masing menemukan tempat yang baik untuk mundur kekuatan mereka, dan mencoba yang terbaik untuk menarik sebutir alkimia. Malam, masih begitu sepi. Malam paviliun Lingdan dipenuhi dengan aroma pil yang menyegarkan, dan selalu ada orang yang ingin menyelinap masuk dan mencoba beberapa pil, seperti Pang Dacuan dan Su Fu, tapi sayangnya tidak ada yang masuk. Di tangga, Bei Sheng mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, bosan, dan menatap Ye Chen seperti itu, matanya yang indah selembut air. Tidak peduli apa yang dilihatnya, Ye Chen memuntahkan darah tanpa peringatan, terhuyung selangkah, dan hampir jatuh ke tanah, dan penggorengan yang mendominasi datang ke pil yang belum selesai. Episode 2440 Gurun Tua, Sisi Lain Mekar. Melihat ini, Bei Sheng dan Qi Yue datang dalam sekejap, membantu Ye Chen dari kiri ke kanan. Melihat Ye Chen lagi, dia pingsan dan jatuh ke pelukan Qi Yue, wajahnya sangat pucat, yintang penuh kegelapan, yang tidak bisa hilang, dan darah yang meluap dari sudut mulutnya tidak bisa dihentikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Fu dan Qi Yue terlihat jelek, dan mereka semua memandang Bei Sheng. Orang-orang yang hadir, kecuali Ye Chen, milik Bei Sheng dengan penglihatan tinggi, dan mereka harus tahu petunjuknya. Bei Sheng tetap diam, matanya yang indah menyempit menjadi garis, melihat ke bagian terdalam melalui penampilan Ye Chen. Sayang sekali dia masih belum berpengalaman dan tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Pergi cari senior di Huang, dia akan tahu alasannya. Qi Yue buru-buru berkata, tidak mudah menemukan naga suci fisik suci Dacheng. Kalau begitu pergilah ke Tianxuanmen. Cari dia, yang paling langsung, kata Bei Sheng, membawa Ye Chen, dan langsung pergi ke Yunfeng. Sangat dekat dengan Dacheng telah kehilangan kultivasi vertikalnya, tetapi penglihatannya pasti masih ada. Ketika dia jatuh, orang suci itu berada di pohon buah rohani. Benar, bahkan di atas pohon, Bei Sheng terkejut sesaat, dan tidak tahu bagaimana dia memanjat. Dia tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, dan dia tidak berbeda dengan orang biasa. Kemampuan ini cukup hebat. Memang orang kepercayaannya cukup mumpuni, tapi dia tidak bisa turun setelah naik. Bei Sheng menjentikkan tangannya, mengambilnya, dan menempatkan Ye Chen di depannya. Saat si cantik melihatnya, dia langsung mengangkat alisnya. Bagaimana situasinya, nak? Su Fu melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Jawaban Hong Yan cukup lugas, aku telah melakukan terlalu banyak kejahatan, dan aku telah menerima pembalasan. Sudut mulut Qi Yue berkedut, merasa bahwa santo wanita itu membodohi mereka. Belum lagi perasaan wanita itu masih sangat akurat, bukankah kecantikannya hanya main-main? Dia bisa melihat petunjuk itu sekilas, tapi dia tidak berniat memberi tahu mereka bertiga. Bagaimana cara mengobatinya? Bei Sheng melirik santo wanita itu. Perawatan yang baik. Orang suci wanita itu bangkit, mengangkat kaki kecilnya, dan menendang ke arah wajah Ye Chen, jejak kaki kecil yang indah, dicetak dengan rapi, sangat menarik perhatian. Sudut mulut Bei Sheng berkedut saat dia melihat, begitu pula Qi Yue dan Su Fu. Orang kepercayaan itu mengabaikannya, dan setelah satu tendangan, tendangan lain mengikuti. Pencuri yang menendang satu demi satu tendangan itu senang. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak akan membahayakan Ye Chen, perasaan inilah yang dia inginkan. Adapun mengapa Ye Chen muntah darah dan pingsan, dia terkenal, dan dia memiliki semacam pola ilahi emas, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang Sein fisik, yang merupakan kontrak antara Ye Chen dan Di Huang. Oleh karena itu, masalah Tuan Muda Ye terletak pada kontraknya. Kontrak tubuh suci Dacheng lebih misterius daripada kontrak Hong Yan saat itu, dan itu membutuhkan ingatan Ye Chen. Alasan mengapa dia muntah darah dan pingsan adalah karena kontrak itu, yang menyentuh kehidupan pertama Ye Chen. Adapun orang kepercayaan yang menendang Ye Chen, itu adalah balas dendam publik. Jarang melihat Tuan Muda Ye terbaring di tanah, jadi dia harus melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa mengalahkannya pada hari kerja, jadi dia harus mengambil kesempatan untuk menendangnya 2 kali lagi. Pada suatu saat, gadis kecil itu menjadi tangan dan kaki,
berkeringat deras, dan terengah-engah. Dia tampak baik-baik saja, tetapi Su Fu dan yang lainnya dengan jelas melihat kata besar, "Suang," dari wajah kecil Hong Yan, dan menendang Ye Chen, yang sangat nyaman. Tunggu dengan ketenangan pikiran, bangun cepat atau lambat. Hong Yan meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Su Fu dan tiga lainnya menatapku dan aku melihatmu, tidak tahu harus berkata apa. Tak berdaya, ketiganya harus menunggu. Ye Chen tidak tidur nyenyak, meskipun darah dari sudut mulutnya tidak lagi mengalir, alisnya yang berkerut rapat tidak pernah rileks, dan wajahnya yang pucat masih tidak melihat jejak kemerahan. Dia sadar, tetapi kesadarannya dalam ketiadaan. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat sepotong awan dan kabut, kacau, menutupi kedalaman awan dan kabut, ada punggung yang buram, kabur, hanya tahu bahwa sosok itu tangguh, seperti gunung. Seperti gunung, seperti berdiri di akhir tahun, lebih kuat dari mimpi ilusi jauh, di luar jangkauan. Dia sangat cerdas, tetapi juga sulit untuk dilihat, dia tidak melihat kehormatan orang itu, hanya punggungnya. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan semuanya hening. Di awan di bawah pohon tua, Ye Chen berbaring dengan tenang, Su Fu dan Bei Sheng semua ada di sana, berbaris rapi, penjaga yang diam, berharap Ye Chen akan segera bangun. Dibandingkan dengan mereka, Hong Yan cukup memotivasi diri, dan dia rajin memetik buah spiritual. Dia selalu melirik ke sini secara tidak sengaja, dengan harapan di matanya, berharap kontrak Emperor Desolate Seed akan menemukan jawaban yang dia inginkan, yaitu pintu masuk ke Primordial Desolation. Di hari kedua, wajah Ye Chen akhirnya menjadi lebih cerah. Pada hari ketiga, kerutan orang ini sedikit meregang, tetapi dia tidak bangun. Pada hari keempat, produk mulai berjalan dalam tidur. Yang disebut berjalan dalam tidur berarti berjalan-jalan dengan mata tertutup, dan melakukan beberapa hal aneh, seperti duduk di bawah pohon dan mengukir ukiran kayu. Adapun tiga Bei Sheng, mereka sangat kompeten sebagai pengawal, dan mereka mengikuti Ye Chen kemanapun dia pergi. Katakan padaku, jika aku menendangnya, bisakah aku membangunkannya? Su Fu berkata dengan tangan di lengannya, dan mengikuti Ye Chen di tengah malam. Dorongan ini telah berakar dan tumbuh menjadi pohon besar. Qi Yue tidak berbicara, tetapi hanya menatap Su Fu. Dan Bei Sheng memandang Su Fu dengan pandangan miring, tendang jika kamu punya nyali. Su Fu terbatuk kering dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa dingin. Sambil berbicara, Ye Chen naik ke puncak gunung lagi, memegang pedang kayu di tangannya, menari perlahan, di bawah sinar bulan, dia benar-benar seperti manusia, dia tidak dapat menemukan aura seorang biksu, dan gerakan tarian pedang, setiap gerakan, penuh dengan Dao Yun, jenis yang kembali ke alam. Tarian ini berlangsung sepanjang malam. Saat malam tiba, lelaki itu berbaring lagi, tertidur lelap. Suatu hari, seseorang dari Tianxuanmen tiba. Orang-orang yang datang adalah sekelompok orang tua, mereka ada di mana-mana, mereka semua tua dan tidak bermoral, mereka ada di sini untuk mengunjungi Ye Chen, tetapi sebenarnya mereka semua datang ke sini untuk meminta edisi khusus. Apa yang terjadi? Dilao berkata dengan takjub. Jelas, aku sedang tidur. Su Fu menguap, dengan mata panda di wajahnya, menatap Ye Chen siang dan malam, orang akan merasa mengantuk. Orang tua itu mencubit jarinya, ada yang tidak beres, kata Tian Lao penuh arti. Oke, kenapa aku tertidur? Banyak orang tua, membelai janggut mereka satu persatu, mengelilingi Ye Chen, berbalik 2 kali dan berbalik 2 kali, melihat kaki dari kepala ke kaki pada akhirnya, Ye Chen menemukan segalanya luar dalam. Setelah pekerjaan selesai, kerumunan berkumpul, mengangkat dan menurunkan tangan mereka, dan mulai menggeliat di tubuh Ye Chen, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, apa yang mereka cari. Saya sedang mencari edisi kolektor di saku Ye Chen. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Tak perlu dikatakan, harta Ye Chen semuanya ditempatkan di dunia kecil yang kacau, dan mereka tidak bisa mengeluarkannya dari persembunyian di tempat semacam itu. Lagi pula, dia adalah kaisar dari Great Chu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bei Sheng meliriknya, membuatnya lucu. Ye Chen benar-benar anak yang tidak beruntung, jenis yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Bei Sheng tidak tahu apa-apa, ini adalah cerita rakyat Great Chu-ku. Semua orang tua berkata dengan dalam. Dalam hal adat istiadat rakyat, Su Fu bersemangat. Dacu sangat energik, semuanya dibawa oleh Ye Chen, siapapun yang pingsan, siapapun yang terluka, akan selalu ada seseorang untuk dikunjungi, dan mereka tidak menemui dokter, mereka selalu mencari bayinya terlebih dahulu, setelah bayinya ditemukan, dan kemudian itu hanya masalah menemui dokter, dan orang-orang Dacu sudah terbiasa dengannya.
Tuan Muda Ye sering melakukan hal seperti itu, dan dia bisa berlari lebih cepat dari siapapun. Nyatanya, seperti yang diharapkan Su Fu, sebelum menemukan edisi kolektor, orang-orang tua ini berkumpul dan mulai melihat penyakit Ye Chen dibandingkan dengan sebelumnya, mereka terlihat lebih serius. Namun, mereka tidak pandai Taoisme, tepatnya, mereka tidak pandai darah. Tingkat kontrak yang ditanam oleh Di Huang jauh di luar imajinasi, dapat dikatakan bahwa selain kaisar, hanya tubuh suci yang dapat dilihat, jelas tidak termasuk. Tak berdaya, semua orang tua harus melihat santo perempuan. Pergi. Oke. Dialog sederhana, mudah dimengerti, wali perempuan berbicara, dan semua lelaki tua pergi, bukan karena mereka takut pada gadis kecil ini, tetapi karena mereka takut pada wali perempuan, dan satu hari mereka akan mendapatkan kembali kultivasi mereka. Mengenai Ye Chen, mereka sama sekali tidak tenang. Melihat ekspresi santo wanita, pria ini baik-baik saja, bahkan jika ada yang salah, bukankah masih ada Kaisar Huang? Ye Chen selalu bisa diselamatkan. Bagus untuk membiasakan diri, kata Su Fu dengan sungguh-sungguh, dan dia mengatakan ini pada Bei Seng. Bei Seng cukup santai, memegang cermin kecil, dan hanya peduli menata rambutnya. Kebiasaan, dia sudah lama terbiasa, tidak perlu melihat orang-orang Great Chu, lihat saja Kaisar ke-10 Great Chu, kebajikannya sudah lama dikenal di surga, dan semua orang Great Chu seperti dia. Waktu berlalu, dan malam kembali tenang. Ye Chen, yang telah tidur sepanjang hari, bangun lagi sendiri dan melanjutkan perjalanan tidurnya. Meskipun dia memejamkan mata, langkahnya stabil, dan dia bisa menghindari rintangan apapun. Mereka bertiga, Su Fu, ada kecurigaan kuat, orang ini berpura-pura tidur. Tapi malam ini, puncak Yunfei yang indah tidak bisa menahannya sebagai dewa yang hebat, dia berjalan sambil tidur, dengan santai, dan ketika dia turun dari puncak Yunfei, dia tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia membiarkannya pergi. Pada malam hari, murid Heng Yue yang rajin masih bermeditasi bersila di atas batu. Melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut, tidak tahu monster macam apa yang dilakukan guru suci keluarganya di tengah malam. Berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Su Fu membelai janggutnya, terlihat seperti seorang penatua. Para murid tertawa terbahak-bahak, kebanyakan dari mereka sudah menuruni bebatuan, dan masing-masing kembali ke puncak. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Tuan Muda Ye, yang sedang berjalan sambil tidur, tidak tenang, tetapi ketika dia melewati puncak, dia melemparkan beberapa benda aneh ke pegunungan, seperti bom ranjau dan mantra guntur langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam yang sunyi menjadi tidak tenang, dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Setelah itu, terdengar suara makian, silih berganti, tidur pas, tiba-tiba terbangun, siapa yang tidak marah, apalagi pasangan yang ada acara di malam hari, merekalah yang paling sebal. Bei Seng menggosok alisnya, inilah yang dilakukan Ye Chen. Ketika saya pergi menemui Qi Yue dan Su Fu, tidak ada reaksi, atau lebih tepatnya, saya sudah lama terbiasa, dan saya tidak bisa tidur tanpa mendengar gemuruh dan sumpah serapah di malam hari pada hari kerja. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuka mata Bei Seng. Di depan paviliun Wanbao, Tuan Muda Ye duduk dan melemparkan batu bata ke dalamnya. Tuan Muda Ye berhenti di depan paviliun Lingqi dan menendang pintu orang di tengah malam. Di depan paviliun Lingdan, Tuan Muda Ye menjentikkan jubahnya dan mengeluarkan adik laki-lakinya. Adegan ini benar-benar menarik perhatian. Mulut Su Fu berlinang air mata saat menontonnya. Saat itu, dia selalu merasa ada bau urin. Itu adalah mahakarya Ye Chen. Jika bukan karena berjalan dalam tidur, dia tidak tahu dia. Tapi Qi Yue dan Bei Seng sudah berbalik, pipi mereka memerah. Suara kencing masih sangat menyenangkan. Kemudian, ada getaran buang air kecil lainnya, kebocoran sisi yang mendominasi. Perlu disebutkan bahwa adik laki-laki Ye Dasao sebenarnya bukan roh biasa. Langit mendekati fajar, dan saya melihat pria ini berjalan kembali. Mereka bertiga mengikuti di belakang, wajah tua Su Fu menjadi gelap, dan dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Sementara pipi Qi Yue dan Bei Seng memerah. Malam ini, dewa perang yang dihormati oleh rakyat jelata benar-benar berjalan sambil tidur, dan dia menjelaskan kepada mereka mengapa dia tidak tahu malu, karena dia tidak melakukan apapun dalam mimpinya saat itu. Ini semua brilian sejarah mungkin masih tercatat dalam catatan sejarah. Tidak ada yang muda dan sembrono, tapi Ye Chen sangat baik saat itu. Dalam beberapa hari berikutnya, sleepwalking sering terjadi. Tuan Muda Ye juga berdedikasi pada pekerjaannya, membalikkan siang dan malam, orang bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam, tetapi dia banyak tidur di siang hari, dan menjadi sangat aktif di malam hari.
Sudah lama sekali, belum lagi Qiyue dan Su Fu, bahkan Bei Seng sudah terbiasa. Tidak menyombongkan diri, Ye Chen, jika dia berani melakukan hal-hal ini di suku Jiuli, dia pasti sudah lama dipukuli sampai mati. Meskipun suku Jiuli memiliki temperamen yang keras, mereka masih membutuhkan wajah, jadi tidak seperti ini. Siapapun yang suka mengikuti, aku tidak akan mengikuti. Itu adalah malam yang tenang lainnya, Su Fu duduk di tanah, dan melambaikan tangannya dengan keras, hari demi hari, melihat Ye Chen berbicara omong kosong, dan melakukan hal-hal satu per satu sepotong indah. Bei Seng dan Qiyue juga duduk, dan mereka tidak berniat mengikuti lagi, pergi kemanapun mereka mau. Mungkin penontonnya tidak banyak, tapi Ye Chen malam ini luar biasa damai, bukan tidur sambil berjalan. Ya, dia berhenti berjalan sambil tidur, mengubah rutinitasnya, dan mulai berbicara dalam tidurnya. Kali ini, orang suci wanita yang memetik buah roh bahkan tidak memetik buah roh. Dia benar-benar berlari lebih cepat dari orang lain. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang zaman kuno dari pembicaraan mimpi Ye Chen. Langit sudah tua dan tanah sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Ye Chen yang sedang tidur menceritakan karakter ini. Mendengar pembicaraan mimpi ini, Bei Seng, Qiyue, dan Su Fu semua terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Ye Chen mengatakan 8 karakter ini. Apakah itu mewakili semacam makna, atau untuk hiburan diri sendiri? Dunia sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Orang suci wanita itu bergumam pelan, alisnya sedikit mengernyit, dan dia yakin ini adalah rahasia, dan jika tidak dilestarikan, itu ada hubungannya dengan pintu masuk dunia prasejarah kuno. Langit sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Di Huang, yang berada jauh di kedalaman langit berbintang, tiba-tiba berhenti dan bergumam pelan. Karena kontrak, dia dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Ye Chen dalam mimpinya. Langit dan bumi sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Gumaman seperti itu, ada surga dan dunia bawah, satu adalah kaisar dunia bawah yang diturunkan dari dunia bawah, dan yang lainnya adalah Taois nenek moyang diturunkan dari surga. Hal yang sama adalah, baik Hongyan dan Di Huang, maupun Kaisar Ming dan Daozu tidak dapat menebak arti dari 8 karakter tersebut, tetapi mereka semua yakin bahwa itu ada hubungannya dengan pintu masuk banjir purba. Langit sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Ye Chen, yang sedang tidur, masih mengucapkan kata-kata ini. Dalam kegelapan, Ye Chen, yang linglung, tidak bisa mengatakan kebenaran dari ilusi. Dia hanya tahu bahwa 8 karakter bergema di telinganya. Itu sangat halus, seperti kutukan, putaran tak berujung. Mencerminkan cahaya merah pertama di timur, fajar datang lagi. Pada saat ini, kata-kata Ye Chen tiba-tiba berakhir. Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, dia membuka matanya untuk pertama kalinya, dan matanya mendung, seolah dia belum bangun. Ketika dia mendapatkan kembali kejelasannya, yang dia lihat adalah 4 pasang mata, menatap lurus ke arahnya, dengan ekspresi berbeda, seperti Su Fu dan Bei Seng, yang memiliki ekspresi aneh, dan mereka yang seperti wajah merah, dengan alis yang cantik dan sedikit mengerutkan kening dengan kilatan makna yang dalam, dia hanya menatapnya seperti itu. Untuk sesaat, Ye Chen duduk tiba-tiba, ditatap seperti ini, hatinya bergetar. Apakah kamu sudah bangun? Su Fu bertanya sambil tersenyum. Aku tidur lama sekali. Ye Chen mengerutkan kening, nadanya cukup tentatif. Bagaimana saya harus mengatakannya? Saya. Sebelum Su Fu menyelesaikan kalimatnya, dia ditarik oleh tubuh suci wanita, bersandar di depan Ye Chen, dan menatap Ye Chen, berapa umur dunia? Bunga mekar di sisi lain. N.